Bincang bersama. Small listeners, komitmen dan konsisten untuk bisa berada di sebuah bidang selama 14 tahun bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi memberanikan diri dari yang mungkin dulu kerja 9 to 5 akhirnya membuka bisnis dengan challenge-challenge yang baru dirasakan oleh sosok yang akan Audrey ajak ngobrol dalam podcast Bincang Bersama, yaitu Mbak Winda Mardio selaku founder dari Stay Hotel by Holyco. Hai Mbak Winda. Audrey. Boleh ya hari ini Audrey kulik dulu gitu ya perjalanan karir. Makan dulu juga nanti. Oke. Tapi Mbak Winda, ini kan kalau kita ngomongin tentang kuliner ataupun Holyco sendiri, nama yang sudah cukup besar ya di Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang steak, kayaknya yang pop up ya salah satu Holyco gitu yang masuk. Tapi aku penasaran sebenarnya Mbak Winda sendiri punya latar belakang kuliner kah atau mungkin dari kecil suka masak atau seperti apa sih? Kalau latar belakang kuliner itu kalau waktu dari kecil memang saya suka masak. Yes. Ikut nenek saya. Nenek saya itu jago masak banget dan saya dari kecil itu sama beliau. Dari umur berapa ya, 6-7 lah udah setiap hari tuh main masak-masakannya di dapur beneran. Oh, nggak di bantuin. teras rumah biasanya ya teman-teman. Gitu, dan dapurnya juga dapur zaman dulu gitu ya, yang kompornya tuh ada 2, nggak punya oven. Jadi kompor gas sama tungku gitu. Jadi bisa masak, dan banyakan beliau masaknya tuh masakan Indonesia gitu. Nah, saya tuh lebih seneng eksperimen. Jadi saya nyobain masakan western yang lain-lain gitu. Nah, pada saat mulai bisnis saya waktu itu juga ambil beberapa short course di kuliner. Saya juga ambil sertifikasi dan training HACCP, terus macem-macem lah ya gitu untuk biar bisa melayani dengan lebih baik. Tapi kalau untuk sekolah, saya memang tidak sekolah kuliner. Cuma saya juga kerja di dapur saya sendiri, itu berarti sampai sekarang sudah 14 tahun 14 tahun. Ya, gitu di commercial kitchen gitu. Jadi itu banyak pelajarannya. Oke. Nenek concern sama Indonesian food gitu ya. Mbak Winda terinfluence western foodnya itu dari mana? Nonton di TV kah dulu zaman mungkin kecil atau gimana? Jadi kayak nenek saya suka masak. Mama saya tuh seneng banget ngajak kita makan di luar. Jadi memang dari kecil itu kita nyobain macam-macam makanan gitu. Dari zaman dulu tuh maksudnya orang belum pada makan sushi, saya udah dikasih coba. Dulu kan aneh banget ya, maksudnya masih kecil makan sushi. Kalau sekarang nggak aneh. Dulu kayak masih kecil makan apa nih? Makan ikan mentah gitu kan. Apa ini gitu kan. Tapi memang keluarga kita tuh senang banget kuliner sih gitu. Dan kebetulan saya dapet suami yang doyan makan juga. Gitu. Jadi sampai sekarang itu kegiatan kita, aku dan keluarga aku, suami dan anak-anak itu kalau weekend ya kita nyobain tempat makan baru. Nyobain makanan apa semua ya, maksudnya bukan cuman tempat yang fancy enggak. Kita nyobain kaki lima, kita nyobain pokoknya ya, makanan yang kayak ini lagi seru nih, kita cobain yuk gitu. Kita memang suka makan. Jadi ngecek itu bukan kayak pengen ngelihat sekarang orang lagi pada jualan apa, bukan sih, memang kita seneng. Jadi anakku aja kecil-kecil tuh palatnya udah lebar banget, dia udah bisa nyobain segala macam makanan gitu. Tapi kira-kira nurun nggak nih suka masaknya ke anak? Yang kecil kayaknya, seneng di dapur sekarang. Kalau yang gede sih kurang. Sukanya makan aja ke bapaknya. Tapi nggak apa-apa, si adek yang masak, si kakak yang makan gitu ya. Seneng dia, kayak kemarin ini baru aja, ini kan lagi mulai libur sekolah kan. Kita tadi hari Minggu, hari Senin, Senin habis libur Lebaran, hari Senin itu kita di rumah bikin boba tea, ya, from scratch. Itu sama anakku yang kecil. Dan kita seneng maksudnya karena kan ini lebih sehat pasti daripada yang bikin beli gitu ya. Karena kan bahan-bahannya benar-benar nggak ada pengawet, nggak ada pewarna gitu. Dan enak jadinya. Jadi itu jadi hobi bareng juga ya bersama keluarga yang sekarang mungkin dilakukan oleh Mbak Winda dan keluarga. Tapi kalau kita ngomongin tentang tadi ya, aku bilang pendidikan dan juga mungkin bisnis, itu kan mungkin hal yang baru di 14 tahun yang lalu karena menurut informasi yang Audrey dapat gitu, Mbak Winda sempat kerja kantoran gitu. Bener. Itu gimana? Kan bertolak belakang tuh Mbak, dari mungkin dulu ya as a karyawan gitu ya, bekerja sama orang, terus akhirnya harus ya melihat orang yang bekerja untuk kita. Gimana? Ada yang beda Mbak? Sebenarnya kalau bilang kerja kantoran banget, saya nggak bisa, karena kantoran tuh 9 to 5 ya. Kerjaan saya dulu 7 to 1. Wow. 7 a.m. to
jam 1 besok Muter paginya lagi ya? saya jadi media dulu juga Oke. gitu. Jadi nggak kantoran-kantoran banget, dan kebetulan saya dulu terakhir kerja itu sebelum resign tuh produser. Jadi kalau produser itu kan sebenarnya biasanya kerjaannya adalah meng-create sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Betul. Mulai dari konsep, Yes. terus kreatifnya, terus eksekusinya gitu kan. Jadi mungkin saya sudah terbiasa juga gitu, dan karena bidangnya makanan yang saya suka, ya mungkin belajarnya jadi lebih mudah aja kali, lebih cepet gitu. Oke, jadi ternyata dari situ, dari pengalaman as a producer juga ada ya ilmu-ilmu yang bisa diterapkan ke Banyak, bisnis ya? banyak. Apa aja tuh Mbak Winda? Banyak, kayak manajemen itu di restoran, kalau misalnya orang berpikir buka restoran cuma soal masak aja, enggak loh, sama sekali enggak. Bener, masak itu penting gitu, malah yang utama karena itu disajikan ya. Tapi bayangin misalnya makanannya enak banget tapi tempatnya kotor banget, orang belum tentu mau juga. Mungkin ada yang mau tapi nggak semuanya mau gitu. Jadi manajemen itu tough banget kalau di restoran gitu. Terus kita harus berhadapan dengan people, ya kan, karena customer tiap hari gitu kan. Bukan cuma customer, karyawan pun kita harus laluin proses training. Yang itu banyak banget saya dapat ilmunya dari pekerjaan saya sebelumnya gitu. Karena kita udah biasa yaitu mengerjakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Gitu sampai akhirnya tayang gitu kan. Jadi memang ya begitu, banyak banget pelajarannya gitu yang saya aplikasi sampai sekarang, even masih saya aplikasikan gitu. Oke. Jadi menjadi pengalaman berharga ya. Banget sih. Beberapa tahun bekerja sebagai produser gitu. Iya, kalau menurut saya sih semua hal itu pasti ada positifnya gitu yang kita bisa pelajarin gitu. Jadi semua bagian dari hidup saya lead ke bisnis ini, menurut saya tuh semuanya memang penting untuk dilaluin gitu, bukan cuma seneng-seneng aja, susah-susahnya juga ada gitu. Oke. Tapi kan mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa kerja ya mungkin di industri media gitu ya mungkin sudah aman gitu karena sudah ada penghasilan tetap. Terus akhirnya Mbak Winda memilih resign, terus akhirnya memikirkan kayaknya bisnis steak gitu oke gitu. Kenapa Mbak? Kan mungkin orang takut ya untuk memulai bisnis, apalagi mungkin sebelumnya sudah sempat kerja yang bulanan tuh paham gitu, oh sekian akan masuk. Itu omongan mama saya, Audrey. Oh iya gitu. Kamu yakin mau di sana? Gitu. Kamu kan udah enak kerjaannya. Betul. Padahal ya kalau secara waktu nggak enak, capek kan gitu. Tapi pada waktu itu, saya mikir waktu itu kan saya masih muda ya. Kalau mau gagal ya gagalnya sekarang, mendingan. Jangan nanti udah tua baru gagal. Setuju. Capek, udah nggak ada energinya. Jadi mendingan pada waktu muda, tanggungan belum banyak ibaratnya. Jadi kalau misalnya ada pivot-pivot apa, energinya masih banyak, tenaga masih banyak, juga masih bisa berdaya lah. Tapi bayangin kalau misalnya udah masih usia pensiun misalnya baru mulai, kalau misalnya ada apa-apa saya nggak tahu deh saya kuat apa enggak gitu untuk overcome ya. Jadi kalau pada waktu itu saya pikir mendingan coba sekarang, kalau gagal masih bisa bangkit lagi, bisa kerja lagi. Tapi kalau works, dan ini jalan hidup saya gitu sih pada waktu itu. Oke. Ya no regrets jadinya kan. Ya, akhirnya menikmati sampai 14 tahun. Awalnya gimana untuk bisa tercetus bisnis steak gitu? Karena kan mungkin berarti 2010 ya Mbak Winda 2010, 2010 mungkin mindset orang akan steak itu adalah makanan mahal betul, gitu ya. Memang betul. Makanan orang kaya gitu kalau kata orang-orang. Nggak kayak sekarang ya. Iya, ini sekarang udah ya menjamur dan juga yang kayaknya murah juga udah banyak banget gitu. Betul, Kenapa kok milih bisnis yang high level gitu di mata banyak orang? Karena satu, aku memang suka banget jenis makanan ini. Suamiku suka banget juga. Jadi kita tuh dulu waktu zaman masih baru-baru nikah tuh kita suka ngomong kayak nanti kalau udah tua kita bikin yuk warung steak gitu yang kita aja yang ngurusin gitu. Kita yang ngelola gitu. Tapi ternyata pada saat itu ya udah mendingan cobain sekarang. Tadi saya bilang kalau udah tua ntar nggak ada tenaganya kalau kenapa-napa ya kan. Terus kedua juga saya ngeliat gini loh, ini makanan tuh enak, tapi sayang banget nggak semua orang bisa nyobain karena harganya yang mahal, pricing point-nya mahal. Jadi sampai sekarang steak Hotel Wailulka tidak murah sekali sih, tapi affordable dan untuk kualitasnya itu setara. Jadi misalnya nih kalau Audrey temuin kita pakai daging yang sama dengan restoran-restoran fine dining Audrey. Jadi kalau misalnya di fine dining misalnya nih ya 1 juta gitu, satu piring. Di sini tuh mungkin 300 ribuan. Why I can do that? Karena saya mainnya di quantity. Gitu, dan kita deal langsung dengan farm di Australia segala macam. Jadi kita bisa dapat harga yang bagus dan memang margin profit saya kecil. Gitu. Jadi kalau orang nanya kan,
kok murah sih, beneran nggak dagingnya, wagyunya beneran nggak gitu. Oh ya bener, kita ada akreditasinya semua kok, bisa dicek juga di sosial media kita juga ada, di website kita juga ada gitu ya. Daging apa sih yang kita pakai itu kita sangat transparan, gitu, nggak ada yang kita tutupin gitu. Jadi kenapa kita bisa seperti itu, karena kita ada di langsung dengan farm dan profit margin kita itu kecil. Gitu. Jadi karena ya saya pengennya semua orang bisa nyobain, nggak cuman orang-orang tertentu aja gitu. So it's steak for everybody. Oh, oke. Tapi aku penasaran respon mamanya Mbak Winda gitu ketika bisnis ini mungkin sudah berjalan gitu ya, sebulan 2 bulan, gimana? Pernah nggak ditanya kayak mendingan kerja atau bisnis nih? Namanya orang tua ya. Kalau orang tua tuh kan pengennya anak tuh kayak nyaman tenang gitu ya. Gitu ya, nggak ada dinamika yang gimana. Saya paham banget sih, karena kan saya sekarang juga udah punya anak gitu. Ya pasti dia cuma pengen, dia worry aja gitu. Worry sih ada, sampai sekarang juga masih worry. Kayak aduh nah, ini kamu nggak capek apa, kok kayaknya rumit banget apa gitu. Tapi ya karena saya bisa buktiin ke dia memang saya bisa jalanin dan alhamdulillah growing dan juga konsisten gitu. Ya sekarang sih, ya nggak sekarang sih, maksudnya kayak udah berapa tahun terakhir sih udah iya aja. Maksudnya udah seneng-seneng aja. Malah dia dengan senang hati kayak ngajak temen-temennya gitu, ini punya anakku loh gitu kan. Kalau sekarang udah kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak aduh nak kamu tuh nanti hilang loh gajinya gitu tuh gimana gitu. Oke. Kalau suami Mbak Winda gimana? Kan karena proses awalnya ya karena memang ketertarikan keduanya kalian gitu untuk nyobain ataupun fokus di bidang kuliner ini. Sampai sekarang suami masih ikut terlibat? Kalau dulu waktu awal terlibat banget, tapi dia kan juga punya kerjaan sendiri. Jadi suamiku juga punya bisnis sendiri. Jadi dia tuh kalau di grup kita saat ini komisaris. Jadi kita report aja. Tapi yang daily, day to day itu memang aku. Gitu. Gimana rasanya? Karena dia nggak tahu masak juga, dia makan aja lah. Yang pasti yang makan sama report aja lah gitu. Tapi gimana sih rasanya Mbak Winda? Kalau mungkin sekarang nih ya Mbak Winda ditanya flashback ke 14 tahun lalu, kebayang nggak sih Steak Hotel by Holiko udah bisa tersebar di seluruh Indonesia, beberapa kota? Belum seluruh Indonesia sih. Beberapa kota, amin ya. Amin. Kalau ditanya kebayang apa enggak, sebenarnya dulu saya nggak pernah ngebayangin macem-macem. Saya cuman waktu itu saya pengen nyoba, saya pengen jual ini, saya pengen kasih makanan ini yang enak gitu, maksudnya ibaratnya untuk dinikmatin semua orang. Dan saya nggak pernah mimpi sih kayak nanti akan 100 cabang misalnya. Enggak, saya nggak mimpi kayak gitu sih. Saya pengennya tuh orang tuh pulang dari tempat saya tuh happy, kenyang, happy, dan berasa puas ini gitu ya? Worth of money ya, bayar segini happy nih, enak nih gitu. Sampai sekarang sih gitu. Tapi bukan berarti saya nggak punya business plan ya. Business plan is totally different thing. Tapi kalau mimpi-mimpi kayak gitu, saya bukan orang yang suka bermimpi muluk-muluk sih. Gitu, kita business plan, kita jalan, kita konsistenin, kita seriusin, kita kasih yang terbaik yang kita bisa gitu ya. Dan ya hopefully it will be my legacy sih nantinya. Oke. Karena pastinya untuk mungkin berjalan sampai 14 tahun dan juga menciptakan cabang-cabang lain itu kan juga sebuah PR ya untuk mungkin Mbak Winda dan banyak juga banget kerjaannya banyak. Iya. Awal mula kepikiran dulu kan berarti dari warung ya Mbak Winda ya? Warung. Dari warung akhirnya menjadi sebuah outlet yang mungkin lebih agak sedikit fancy lah, tapi mungkin ya lebih nyaman lah bisa dikatakan gitu. Itu gimana ceritanya? Apakah makin rame peminatnya atau seperti apa? Ya memang alhamdulillah rame, antusiasmenya tanggapannya ke kita tuh oke gitu ya dari customer. Dan ya itu tadi saya nggak mau stuck, satu, kedua saya mau memberikan yang terbaik buat customer saya. Ibaratnya mereka udah effort nih datang keluar uang gitu kan, masa bertahun-tahun bentuknya warung aja terus. Bukannya saya bilang warung jelek, enggak ya, tapi kan saya punya bisnis plan. Kan orang beda-beda bisnis plannya gitu. Pada saat itu saya pengennya kita upgrade terus gitu, dan customer itu nyaman terus. Buktinya dengan tempat yang jauh lebih nyaman, harganya tidak langsung slightly naik gila-gilaan, enggak juga kok gitu, karena kita siasatin macem-macem. Kayak gitu sih. Jadi memang saya pengen memberikan yang terbaik yang saya bisa aja ke customer. Sebagai apa ya? Ya biar mereka senang dan mereka balik lagi, balik lagi, dan bisnisnya bisa growing, bisa konsisten terus, bisa jalan terus gitu. Energi apa yang Mbak Winda dapat gitu ya? Dari mungkin dulu ngelihat nenek di dapur sampai dengan mungkin sekarang, karena kalau Audrey lihat gitu ya,
passionnya menerawang gitu ya. Passionnya Mbak Winda mungkin start dari nenek gitu ya. Pasti banyak influence yang secara nggak sadar kena gitu di Mbak Winda sampai dengan detik ini. Apa sih yang paling diingat ajaran tentang masak-memasak Mbak Winda? Nenek saya itu orang Jawa. Oke. Jawa banget, yang hari-hari aja ngomongnya bahasa Jawa. Ya, saya nggak bisa ngomong Jawa, tapi saya paham kalau ada yang ngomong. Jadi saya nggak ngomong baliknya bahasa Indonesia gitu. Nenek saya itu orang yang sangat sabar, konsisten, tapi lembut. Dia nggak pernah marah. Orangnya lembut banget gitu. Nah, saya belajar dari dia kayak ternyata untuk mencapai sesuatu tuh nggak perlu marah-marah loh. Gitu, bisa dengan lembut pun bisa gitu, asal kita konsisten dan memang kasih yang terbaik. Karena dia itu kalau masak nggak pernah apa ya istilahnya, nggak pernah setengah-setengah gitu, total gitu, apapun yang dia kasih itu total gitu. Bahkan kan kalau namanya kita ya di rumah masak buat keluarga tuh kayak udah deh cepet aja deh gitu, ya kan, saya cepet aja gampang aja deh, yang penting pada makan gitu, udah selesai gitu. Dia nggak pernah kayak gitu. Dia selalu kayak kamu mau apa? Gitu. Effort ya? Aku bikinin ini ya, aku bikinin ini. Untung aku kecil nggak gendut ya, aku makan dulu karena dia masak gitu. Tapi kan masakannya masakan rumah ya, jadi mungkin lebih sehat ya, no processed food gitu. Jadi itu sih energinya dia tuh baik banget ya. Jadi mungkin menurun ke saya gitu. Jadi saya tuh mikir, oke, this is energi yang bagus untuk disalurkan ke bisnis makanan, ya kan? Karena kan memang makanan itu harus bikin orang happy. Tadi saya bilang harus seneng gitu. Masa udah makan bete gitu kan ibaratnya. Jadi kalau kita bikinnya dengan energi yang baik, itu pasti harusnya sih terterimanya ke customer baik juga gitu. Jadi itu ya mungkin energi ataupun sebuah pandangan yang akhirnya diturunkan Mbak Winda juga ke teman-teman tim. Kayak ke tim tuh juga saya juga selalu bikin kayak ibaratnya prinsip ya. Prinsip bekerja kita tuh seperti ini. Kita tuh melayani, kita tuh serving. Kita nggak boleh cepat puas kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa salah, coba dulu nanti diperbaikin gitu. Jangan nggak mau nyoba gitu. Salah dulu, mendingan salah tapi dikerjain daripada nggak salah tapi nggak ngerjain apa-apa. Betul. Jadi itu juga saya turunin akhirnya ke tim saya sih gitu. Ya, dan kalau kita ngomongin tentang bisnis kuliner pasti ada ups and down gitu ya. Ada kalanya rame banget sampai nggak ke-handle, ada yang mungkin sepi, apalagi kemarin masa pandemi. Gimana sih seorang Winda untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam bisnis dan hobi ini, Mbak Winda? Pandemi sih gila sih. Kayaknya semuanya lah ya, semua pelaku UMKM, bukan cuma saya doang, semuanya pada pusing lah, karena kan ada waktu dimana kita nggak boleh buka sama sekali tuh 3 bulan pertama ya, bener-bener nggak boleh loh, nggak boleh even buka sama sekali. Baru setelah itu boleh jualan online, boleh karyawan boleh ke outlet gitu kan, apa segala macam gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya justru semangat saya mungkin tim saya ya, karena mereka juga sangat semangat dan sangat suportif gitu. Tim saya baik-baik banget, alhamdulillah. Saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Agak susah ya, maksudnya kalau tim itu kan juga chemistry ya, gitu, kayak chemistry. Dan udah gitu juga mereka juga ternyata energinya baik, positif gitu ya. Jadi kita semua bisa menghasilkan hal yang positif. Karena mungkin kalau misalnya pandemi kemarin tim saya pada nggak peduli gitu, udah gue tinggal aja resign nih, gimana sih tutup gitu ya, mungkin belum tentu juga bisa tetap berjalan. Mungkin saya akan lebih ribet lagi dari itu gitu ya. Tapi tim saya semuanya semangat ya, terus semuanya pada positif gitu, terus semua pada support. Jadi kayak kenapa saya harus nggak semangat, orang tim saya aja semangat gitu loh maksudnya. Jadi ya itu sih yang bikin lebih semangat. Dan ya alhamdulillah lewat kan gitu ya, pasti lewat lah, semua itu pasti ada masanya lah, ups and downs gitu ya. Jadi ya kita perlu re-strategize aja pada saat itu makanya keluarlah produk-produk yang make your own holy cow dan produk-produk lain. Kita juga sekarang ada catering, meet and greet, bisa dipakai ke rumah gitu. Jadi ya re-strategize jadinya. Justru dari situ lahir inovasi-inovasi baru ya. Malah ternyata ada baiknya juga kan gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin bisnis ini Mbak Winda mungkin udah 14 tahun, terus mungkin kemarin juga masa Covid bisa kembali pulih lagi. Udah cukup puas belum sih dengan pencapaian Holy Cow sendiri? Kalau dibilang puas, alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya mau stuck di sini. Maksudnya saya tetap mau growing as a person, dan bisnisnya juga harus growing, harus bertumbuh, harus evolusi lebih baik lagi, karena kan zaman jalan terus ya. Kalau kita stay
diem di sini, zamannya udah kemana, kitanya jadi ketinggalan gitu kan. Jadi saya masih tetap growing, masih tetap belajar, masih tetap mengembangkan bisnis ini. Kalau ditanya sampai mana, ya sampai semampu yang saya bisa pastinya gitu. Oke, semampu yang Mbak Winda bisa gitu ya. Oke, dan kalau ngomongin tentang bisnis, terus juga mungkin keluarga gitu ya. Ini kan mungkin menjadi dua hal yang juga kayaknya waktunya harus dibagi rata gitu ya, Mbak Winda ya. Apalagi selaku ibu gitu. Gimana sih challenge-nya ataupun mungkin tips and trick-nya gitu seorang Winda itu bisa tetap kasih quality time untuk keluarga dan juga untuk bisnis yang masih growing ini sampai sekarang? Ya itu, kata kuncinya quality over quantity. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa kok bagi kayak anak-anak misalnya. Anak-anak kan pagi sampai siang sekolah juga. Iya. Kalau ibunya ada terus emang ibunya mau nungguin di depan pintu kelas kan nggak mungkin juga, anak saya udah gede juga gitu ya. Jadi pagi pasti siapin mereka ya kan, terus mereka sekolah, saya kerja, mereka pulang, saya pulang kerja. Nah jadi bagaimana caranya mengatur waktu 24 jam itu supaya berkualitas. Jadi nggak waste gitu loh. Jadi kan kita sering banget waktu waste tuh, kita semua lah, maksudnya termasuk saya juga, misalnya kebanyakan scrolling sosial media di jam kerja, itu kan ngambil jam ya, padahal harusnya bisa produktif gitu. Jadi sebenarnya cuma masalah time management aja sih kalau di saya gitu. Dan alhamdulillah so far bisa berjalan semuanya karena ya saya lumayan strict sama time management buat diri saya sendiri gitu. Jadi kerjaan harus selesai jam segini, ini harus selesai jam segini, ini ada deadline-nya, dan tim saya tahu banget itu semua. Jadi saya tuh orang yang sangat menghargai deadline. Jadi kalau udah dikasih deadline ya memang harus segitu ya harus segitu gitu. Means harus menghargai waktu juga artinya. Jadi tidak boleh ada waste time gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan menurut saya sih kayaknya so far aman-aman aja ya semua ya. Yes. Gitu. Jadi anak-anak juga mungkin suka diajak ke sini. Itu tadi aku lihat juga ada iya, anak itu aku berarti kan udah lagi libur lagi sekolah libur, ya. Betul. Jadi ikut aja mereka mau lihat gitu. Oke, jadi tetap ya quality over quantity. Iya, seperti betul. itu. Oke, tapi Mbak Winda mungkin 14 tahun adalah rasa jenuh ya. Itu mungkin nggak bisa kita pungkiri. Pernah nggak sih kepikiran untuk bisnis kuliner yang lain? Bisnis kuliner yang lain kita ada beberapa brand kan. Ya beda-beda, bukan cuma steak aja. Kita ada mie karma ayam, kita ada Holy Fish, saya ada cake shop juga gitu. Tapi kan masih F&B semua. Betul. Ya. Memang kayaknya saya cintanya di sini deh. Gitu. Jadi belum berniat untuk ke bisnis lain yang kalau supporting mungkin iya. Yang supporting bisnis utama saya gitu. Tapi kalau mikir bisnis lain sampai sekarang belum sih, karena ini aja banyak banget yang bisa dikulik gitu. Maksudnya masih banyak banget gitu. Oke, masih banyak part-part yang lain ya. Ada ketertarikan nggak mungkin kayak aku pengen bisnis, kalau tadi kan ada cupcakes dan lain sebagainya, yang kuliner yang lain mungkin masih belum kesampaian dari seorang Winda, ada nggak? Masih banyak sih, kan kuliner kan luas banget ya, kayak Indonesia aja setiap daerah masakannya beda-beda. Cuman maksudnya kalau untuk bisnis saya akan komit di F&B aja sih untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, karena memang saya mencintai dunia ini dan saya menikmati maksudnya kerja di sini gitu, karena F&B kan nggak terbatas ya, maksudnya kita bisa jualan makanan jenis apa aja gitu, even yang lokal atau internasional, tapi basicnya kan tetap F&B gitu. Dan pastinya 14 tahun itu butuh inovasi selalu gitu ya. Kalau dulu ada make your own Holiko gitu ya. Yang terbaru aku lihat ada rawon wagyu kalau nggak salah. Nah betul. Itu gimana untuk ciptain inovasi yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya Mbak Winda? Apalagi kan dengan waktu yang sudah cukup lama, rasanya kita mungkin banyak yang pengen stick seperti rootnya awal gitu. Nggak, mungkin takut mencoba hal yang baru karena takut kehilangan customer ataupun mungkin rasa yang ada. Kalau untuk steak, kita pastinya memang karena kita steak Tabaya Holiko itu restoran steak gitu ya, jadi pasti yang utama memang selalu itu. Kalau kita ada spesial program kayak Wagyu rawon steak ini adalah kolaborasi kita dengan Kemenparekraf, karena Kemenparekraf minta kita untuk jadi bagian dari Wonderful Indonesia. Gitu. Jadi that's why kita create menu steak yang agak fusion dengan masakan Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya nanti Audrey bisa lihat sendiri, nanti bisa disajikan. Penyajiannya itu steak, jadi bukan rawon yang berkuah, dan kita pakai teknik molekular gastronomi untuk penyajian hidangannya gitu ya. Jadi memang ini seperti deconstructed rawon, menikmati rawon dengan cara yang berbeda, dengan daging yang premium gitu. Nah kalau ditanya
ide dari mana? Memang kita punya beberapa campaign setiap tahun untuk customer lah, intinya untuk customer, untuk menyenangkan customer supaya mereka selalu mendapatkan yang baru-baru gitu ya. Biasanya kita kalau inovasi itu dari jenis dagingnya, gitu kan, banyak juga daging-daging yang customer kita belum kenal gitu kan. Terus dari cara penyajiannya juga kita suka juga ada bikin kolaborasi dengan beberapa chef atau steak enthusiast yang akan upcoming ini ada dengan Yuda Bustara. Gitu. Oke, jadi terus terbuka dengan hal-hal yang baru. Iya dong, kan kita memang harus ngikutin perkembangan zaman, nggak bisa diem aja gitu di sini, nanti jadinya dilalerin Audrey. Dilalerin kalau diem aja. Iya, karena memang banyak banget gitu bisnis kuliner yang justru bahkan mungkin ya Mbak Winda yang sudah menjadi family business, sudah beralih, akhirnya ya begitulah ya, karena mungkin berbeda visi misi dan juga nggak mau membuka diri untuk hal yang baru. Punya kepikiran nggak untuk meneruskan bisnis ini ke anak? Saya nggak mau maksa mereka sih. Maksudnya kalau emang mereka mau, mereka bisa, mereka suka, itu pun mereka juga harus belajar dari bawah sama kayak saya gitu. Tapi saya nggak mau maksa sih. Kelihatannya anak saya yang gede nggak ada ketertarikan. Dia sibuk sendiri dengan kesukaannya dia. Jadi ya nanti kita lihat aja lah. Kita lihat waktu aja. Kan saya juga masih kerja ya. Jadi saat ini saya masih mau banyak plan yang mau saya wujudkan dulu, hopefully bisa berjalan lancar semuanya. Nanti kita lihat aja ke depan bagaimana hidup membawa kita. Karena kan namanya anak-anak ya, belum tahu nanti 2-3 tahun lagi berubah lagi cita-citanya ya. Tapi yang jelas saya nggak memaksakan sih. Saya akan lihat mereka interestnya bagaimana. Seperti itu. Oke. Dan yang pasti Mbak Winda, tadi Mbak Winda sering banget mengatakan bisnis plan gitu ya, dan juga mungkin personal plan juga Mbak Winda secara pribadi punya gitu. Boleh nggak sih kita tahu gitu ya, bisnis plan untuk Steak Hotel by Holy Cow sendiri itu apa, dan mungkin untuk Mbak Windanya sendiri apa? Apakah mungkin ada hal baru yang ingin dipelajari ke depannya atau seperti apa? Kalau buat personal saya sih masih banyak sekali, kayaknya kalau share di sini bikin malu deh. Ya sih, saya masih pengen belajar banyak lah. Saya mau sekolah lagi mungkin, tapi 2-3 tahun lagi lah. Gitu, saya mau sekolah lagi bisnis, saya mau ambil bisnis. Terus habis itu kalau untuk brand sendiri, bisnis plan-nya udah pasti saya harus tetap peremajaan. Karena ini udah 14 tahun, ya kan? Jadi outlet-outlet yang sudah butuh renovasi, kita butuh renovasi, butuh relokasi mungkin. Kita ada melakukan beberapa relokasi juga along the way ya gitu, lokasi yang lebih baik gitu. Terus udah gitu juga development menu, development brandnya sendiri, jadi penguatan brand supaya lebih dikenal lagi dan melayani customer lebih baik. Saya juga ada rencana untuk opening beberapa cabang lagi, insya Allah, amin. Dalam tahun ini gitu ya. Dan pastinya ada plan juga buat brand-brand kuliner saya yang lain. Itu saya pinginnya sih bisa menjadi grup F&B yang bagus dan baik gitu, untuk melayani customer di Indonesia. Terakhir, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada customer setianya Steak Hotel by Holy Cow ataupun grup dari bisnis ini? Saya mau bilang terima kasih banyak atas supportnya dan makan-makannya selama ini, karena kalau nggak ada teman-teman carnivore, saya nyebut customer saya carnivore ya. Kalau nggak ada carnivore semua, mungkin kita nggak akan ada di sini sampai sekarang gitu. Jadi terima kasih banyak, semoga tetap suka dengan Steak Hotel by Holy Cow, semoga tetap seneng mampir, seneng datang, walaupun sekarang mungkin udah banyak pilihan lain, tapi semoga tetap cinta dengan kita. Thank you. Oke, terakhir Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan ketika teman-teman ingin tahu produk-produk dari Holy Cow sendiri, harus kemana dan di mana? Silakan. Oke, kalau mau lihat sosial media kita ada di semua platform, Facebook, X, Instagram, TikTok, itu cuma satu yang official account-nya @holycow_id, dan ada website kita juga www.holycowsteak.com. Nah, itu semua informasi ada di situ. Kalau di WhatsApp juga ada. Kalau WhatsApp itu dicek bisnis tuh ya, itu yang ada centang biru, nanti tinggal ada Holy Cow ID. Nah, itu bisa tanya-tanya juga kalau mau ngobrol sama kita, mau tanya soal catering dan lain-lain bisa. Yang pasti bisnis ini semoga bisa terus berjalan dengan baik, Mbak Winda. Bisa terus berkembang untuk
memuaskan hasrat para karnivor di luar sana, amin. dan semoga bisa tetap menjadi outlet steak yang menjadi nomor 1 gitu ya di hati para customer. So thank you Mbak Winda sudah sharing, juga, sudah diganggu. Enggak ganggu sama sekali. Yes, pastinya banyak insight yang menarik small listeners dari perjalanan karir Mbak Winda yang awalnya bekerja ya sebagai karyawan dan memutuskan untuk berbisnis mulai dari hobi dan bertahan sampai dengan 14 tahun, dan kita harapkan juga bertahan sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Kalau begitu, kami pamit small listeners, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Bersama. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bincang Bersama.